Tepat saat itu, Mu Yao tiba-tiba merasakan cahaya matahari di dalam dapur terhalang sesuatu. Dia mendongak, dan langsung melihat Mei Qingchen berdiri di sana. Secara refleks, senyum di wajah Mu Yao langsung lenyap. Dia mundur beberapa langkah dengan naluri. Mei Qingchen, ada aku. Bukan, maksudku, kenapa kau kembali? Mei Qingchen memancarkan sinar yang sama dinginnya seperti biasanya, lalu berkata dengan nada malas. Sepertinya istri tuan tidak berharap aku kembali. Mu Yao menggerakkan bibirnya. Memang benar, dia berharap Mei Qingchen tidak pernah kembali. Melihat ekspresi kecil Mu Yao, Mei Qingchen langsung tahu apa yang ada di benaknya. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum dingin yang santai. Mau bagaimana lagi, aku tidak bisa menghilang. Aku adalah suami bisu. Di sinilah rumahku. Aku pasti akan kembali. Mu Yao tidak ingin mencari masalah dengan Mei Qingchen. Dia berkata dengan datar. Aku tidak bilang kau tidak boleh kembali. Mei Qingchen menatap sikapnya yang tegang dan waspada, lalu menarik kembali auranya. Dia menjelaskan dengan santai. Kau tidak perlu setegang itu. Selama beberapa hari ini aku pergi untuk menyuruh orang memadukan besi roh misterius dengan pedang kehidupanku. Sambil berkata begitu, Mei Qingchen mengeluarkan pedang kehidupannya. Kini pedang itu sama sekali tidak terlihat seperti sebelumnya yang sudah usang dan rusak. Seolah telah dimurnikan sepenuhnya. Bilahnya ramping memanjang, aura pedangnya tajam menggigil, seakan membawa kekuatan yang tak terhingga. Mu Yao memandangi pedang itu. Kalau bukan karena masih ada sedikit aura hitam yang menyelimuti bilahnya, ini benar-benar sudah menjadi pedang pusaka sejati. Pantas saja Mei Qingchen sangat menyayanginya. Setelah terdiam sejenak, Mei Qingchen berkata, "Terima kasih atas kekuatan pemurnianmu waktu itu. Pedang ini masih memiliki sedikit aura yang tergerogoti kegelapan. Bisakah kau membantuku memperbaikinya sampai tuntas?" Mendengar ucapannya, Mu Yao merasa aneh. Mei Qingchen minum obat apa sampai mau bicara dengan nada seperti itu padanya. Dia mendongak menatap Mei Qingchen, bertatapan dengan mata Phoenix-nya yang dingin namun memesona. Mata Phoenix yang dulu selalu memancarkan kebencian tajam kini ekspresinya jauh lebih tenang. Tidak lagi membawa kemarahan yang mencabik-cabik seperti pedang. Mu Yao memandanginya dengan penuh kecurigaan, dan justru semakin waspada. Dia berpikir, ada yang tidak beres pasti ada maunya. Mei Qingchen membiarkan dirinya dipandangi. Atau mau aku mendekat agar kau bisa melihat lebih jelas? Apakah menurutmu aku bohong? Mu Yao langsung merebut pedang itu dan mundur beberapa langkah. Tidak perlu, aku langsung perbaiki sekarang. Kekuatannya sudah pulih sedikit selama beberapa hari ini. Memperbaiki pedang ini lebih dari cukup. Melihat Mu Yao yang ketakutan seperti melihat musuh bebuyutan, ekor mata Mei Qingchen bergerak sedikit. Tanpa dia sadari, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Dia masih ingat ekspresi terkejut orang yang dia suruh memadukan besi roh misterius dengan pedang kehidupannya. Tapi seberapa banyak pun orang itu bertanya, Mei Qingchen tidak pernah menyebutkan nama Mu Yao. Kenapa? Bahkan dia sendiri tidak tahu jawabannya. Saat menerima pedang itu, Mu Yao langsung bisa merasakan perbedaannya dari sebelumnya. Bilahnya sangat ringan, seolah mengandung aura spiritual. Saat ini dia menggenggam pedang kehidupan ini, dan anehnya, muncul rasa akrab yang tidak terduga. Mu Yao menatap Mei Qingchen. Kau berdiri di sana saja, jangan mendekat. Jangan ganggu aku memperbaiki pedang ini. Mei Qingchen bersandar di kusen pintu dengan malas, kedua tangannya terlipat di dada. Tentu saja, memangnya kau kira aku mau melakukan apa padamu? Dia menambahkan setelah jeda sejenak. Kalau bukan karena butuh kau memperbaiki pedang ini, kau kira aku mau berdiri di sini? Dada Mu Yao seolah tersumbat penuh sesak. Dia sungguh ingin menamparkan mulutnya supaya tutup. Tapi mengingat kemampuannya sendiri yang masih sangat lemah sekarang, dia menggigit gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Mu Yao tidak lagi membuang waktu. Dia langsung menggerakkan kekuatan elemen kayunya,
lalu menyuntikkan kekuatan itu ke dalam pedang spiritual tersebut. Cahaya hijau mengalir deras masuk ke dalam bilah pedang. Begitu kekuatan Mu Yao membangun koneksi dengan roh pedang, kesadarannya seketika masuk ke dalam lautan spiritual pedang itu. Awalnya di hadapannya hanya ada kabut tebal. Setelah kabut perlahan tersibak, tampaklah sebuah tempat yang hijau subur, dipenuhi kicauan burung dan wangi bunga. Namun tidak jauh dari sana, mengepul aura hitam yang pekat. Seolah ada kekuatan di sana yang memanggilnya. Begitu dia berjalan ke arah sana, cahaya hijau langsung melingkupinya dan memurnikan seluruh aura hitam tersebut. Di sudut paling pojok, ada sebatang pohon. Di bawah pohon itu terbaring sesosok pria bertopeng yang pingsan. Posturnya jenjang dan tegap bagaikan pohon giok. Dia mengenakan jubah sutera hitam yang mewah. Rambutnya hitam pekat seperti tinta, halus seperti sutera, tergerai bebas tanpa diikat. Angin dingin berhembus, menerpa pakaian dan helaian rambutnya, menciptakan kesan alami yang murni. Namun aura hitam masih melingkupinya, membuatnya tampak bagai penguasa malam yang gelap dan berbahaya, memancarkan nuansa mistis yang menggetarkan. Dia pingsan dengan topeng masih terpasang di wajahnya, hanya memperlihatkan separuh bagian bawah wajahnya. Meski hanya itu yang terlihat, sudah jelas garis wajahnya pasti sangat sempurna dan memukau, bagai ukiran yang dikerjakan dengan sangat teliti. Kontras antara hitam dan putih menciptakan benturan visual yang ekstrim dan indah. Melihat aura hitam hampir menelannya sepenuhnya, Mu Yao segera menggerakkan kekuatan elemen kayu untuk memurnikan aura hitam di tubuhnya. Setelah seluruh aura hitam di tubuh pria itu bersih termurnikan, udara di sekitar pun ikut terasa segar. Langit pun tiba-tiba biru cerah. Bahkan pohon di sampingnya seketika mekar penuh dengan kelopak bunga persik. Angin segar berhembus, kelopak-kelopak itu berguguran pelan, menciptakan pemandangan yang indah bak lukisan. Mu Yao memandangi pria yang terbaring di tanah itu dengan rasa penasaran. Dia mengulurkan tangan, bermaksud menyentuh topengnya dengan hati-hati. Namun tepat saat itu, pria tersebut tiba-tiba membuka matanya. Di detik matanya terbuka, tampak sepasang mata yang indah dengan sudut mata yang sedikit melengkung, dalam tak terduga. Di dalamnya tersimpan kedalaman yang tak bertepi, membawa kilatan dingin yang beku. Namun begitu tatapannya jatuh pada Mu Yao, kilatan itu seketika melunak. "Nona," suaranya lembut. "Apakah kau yang menyelamatkanku?" Mu Yao sama sekali tidak menyangka dia akan tiba-tiba sadar. Dan matanya begitu indah. Lentikan matanya melengkung alami, dingin namun penuh pesona, dengan mudah bisa menarik jiwa orang masuk ke dalamnya. Mu Yao sampai tertegun sejenak karena terpesona. Lalu baru tersadar dan bertanya, "Kau, siapa?" Baru saja tadi dia sedang memperbaiki pedang kehidupan Mei Qingchen. Saat koneksi spiritual terbentuk, dia tiba-tiba berada di tempat ini. Dia pun tidak tahu ini tempat apa. "Aku adalah roh pedang." Mu Yao terkejut, bulu matanya bergetar. Kau adalah roh pedang. Roh pedang bisa terwujud menjadi manusia." Seolah mengerti kebingungan Mu Yao, dari sudut bibirnya mengalir tawa pelan yang lembut. "Ya, aku adalah roh pedang. Nona telah membangunkanku dengan besi roh misterius dan kekuatan pemurnianmu." Sambil berkata begitu, dia mengulurkan tangannya. Bulu mata Mu Yao bergetar, dia ingin mundur, tapi roh pedang itu memotong. "Jangan bergerak." Entah mengapa, Mu Yao justru benar-benar tidak bergerak. Kemudian roh pedang itu mengangkat tangannya dan mengambil kelopak bunga persik yang jatuh di rambut Mu Yao. Dia menatap pohon persik di samping, seolah sedang mengenang sesuatu, lalu berkata, "Pohon ini sudah sangat lama tidak berbunga. Sekarang tiba-tiba mekar penuh." Dia menatap Mu Yao. "Nona ingin minum arak bunga persik. Aku bisa membuatkannya untukmu. Atau kue bunga persik, aku bisa membuatnya." Mu Yao merasa semua yang ada di hadapannya membuatnya seperti berada dalam mimpi. Terlalu tidak nyata. Dia bahkan tidak yakin apa yang didengarnya benar. Atau bubur bunga persik, puding bunga persik.
Suaranya saat berbicara terdengar ringan dan mengambang, membawa aura bagai mimpi yang indah. Seperti angin lembut di hari musim semi, perlahan-lahan meresap masuk ke hati, memberikan rasa nyaman dan tenteram yang sangat luar biasa. Seolah dia membawa pesona ketenangan bawaan, yang membuat orang tak bisa tidak percaya dan takluk padanya. Mu Yao menggerakkan ekspresinya, lalu tersadar dan berkata, "Tidak usah, aku tidak makan pemberian orang asing. Tidak suka makanan dari bunga persik. Kalau begitu aku buatkan yang lain. Nona suka makan apa, semuanya bisa aku buat." Suara selembut itu, dengan nada yang mengandung daya tarik samar namun ada, membuat dawai hati Mu Yao hampir ikut bergetar. Dia mengingatkan diri sendiri untuk tidak tergoda. "Tidak ada, tidak perlu merepotkan Tuan. Aku harus kembali." Sambil berkata begitu Mu Yao hendak bangkit pergi. Tapi baru saja berdiri, pergelangan tangannya ditarik pelan oleh pria itu. "Nona tadi melihat topengku. Apakah ingin membukanya?" Mu Yao mengerjapkan matanya. Hanya dari dagu dan separuh wajah bagian bawah saja sudah seperfeksi ini. Tentu wajah aslinya pasti sangat luar biasa. Dia memang sedikit penasaran. Dia bertanya dengan polos, "Boleh dibuka?" Tapi sambil bertanya begitu, dia berpikir, kalau memang boleh dibuka, kenapa harus memakai topeng? Pria itu tersenyum elegan, tatapannya melunak bagai awan, suaranya mengandung tawa tipis. "Wajah asliku hanya bisa dilihat oleh istri tuanku. Kalau Nona bersedia menjadi istri tuanku, aku bisa membukanya sekarang juga." Mu Yao langsung terkejut. Dengan sigap dia menahan tangannya yang hendak melepas topeng. Jangan, aku tidak penasaran, aku tidak mau lihat. Selamat tinggal." Sambil mengucapkan itu, Mu Yao langsung berlari menjauh. Di tengah kabut yang tebal, Mu Yao tiba-tiba tersadar kembali ke kesadaran penuhnya. Saat ini di telinganya masih bergema sebuah suara yang lembut. "Nona, kita pasti akan bertemu lagi." Jantung Mu Yao ikut berdetak lebih kencang. Dia menunduk menatap pergelangan tangannya sendiri. Tangan roh pedang tadi yang lembut dan halus saat menggenggam pergelangan tangannya terasa sangat nyata, sampai menimbulkan rasa kesemutan yang samar. Mei Qingchen menatap wajah Mu Yao yang pipinya bersemu merah saat ini, dan merasa sangat aneh. Mu Yao menyodorkan pedang itu pada Mei Qingchen. "Pedangmu sudah sepenuhnya sembuh. Pegang baik-baik." Mu Yao menggenggam pedang itu seolah memegang benda panas yang membakar tangan, dan buru-buru menyerahkannya. Setelah Mei Qingchen menerimanya, Mu Yao langsung melangkahi Mei Qingchen yang masih berdiri di kusen pintu, dan kabur menjauh seperti lari dari sesuatu. Mei Qingchen menatap pedang kehidupan di tangannya. Memang benar-benar pedang kehidupannya, tapi dia merasa ada yang sangat ganjil. Baru saja terjadi apa? Kenapa ekspresi Mu Yao tiba-tiba berubah begitu? Kenapa pipinya merah? Tidak lain hanya karena menyentuh sebilah pedang, bukan? Mu Yao berjalan tergesa-gesa menuju halaman belakang. Saat berjalan, dia tidak sengaja menginjak tanah yang tidak rata, kakinya terpelintir dan hampir terjatuh. Tepat saat itu, Wen Nancy seperti hembusan angin melesat dan merangkulnya dengan lembut. Wen Nancy memeluk Mu Yao dengan stabil, bertanya dengan penuh kekhawatiran dan perhatian. "Ada apa? Tidak ada yang sakit." Mendengar suara Wen Nancy yang hangat dan lembut, Mu Yao tersadar. "Aku tidak apa-apa, tadi cuma jalannya agak terburu-buru." Si rubah jahat melihat Wen Nancy memeluk istri tuan, hatinya sedikit kesal. Tadi kenapa dia tidak yang pertama melihat? Semua gara-gara batu kerikil ini. Hampir saja mencelakai istri tuan. Sambil bergumam begitu, Hua Lingye menggerakkan kekuatannya, dan batu kerikil kecil itu langsung hancur menjadi debu. Mu Yao tidak tahu harus berkata apa. Dia tersadar dan keluar dari pelukan Wen Nancy. "Aku sudah tidak apa-apa, aku mau memanggang roti dulu." Namun Hua Lingye langsung melangkah mendekat, mata rubahnya melengkung, suaranya menggoda. "Istri tuan, biar aku yang bantu membawakan."
Telinga Mu Yao sampai terasa kesemutan mendengar suaranya. Hampir tidak kuat menahan diri. Tidak lelah. Tidak perlu dibantu. Kalau sampai membiarkan Hua Lingye ikut membantu di dapur, dia tidak akan bisa memanggang roti dengan tenang. Hua Lingye menggerakkan mata rubahnya, berpikir sejenak, merasa cara tadi mungkin tidak mempan. Jangan-jangan karena tubuhnya belum menempel. Mu Yao melihat Hua Lingye yang masih berdiri di sampingnya, merasa lebih baik mencari pekerjaan untuk menyuruhnya pergi. Hua Lingye, air di tempayan sudah hampir habis. Tolong bantu ambil air lagi. Hua Lingye mendengarnya, mata rubahnya melengkung. Baik, apapun yang istri tuan minta, akan aku kerjakan. Setelah Hua Lingye pergi, Mu Yao perlahan menghela napas lega. Kalau Hua Lingye terus seperti ini, dia khawatir dirinya tidak akan kuat untuk tidak melunak. Lebih takut lagi kalau hatinya mulai goyah. Sejak malam itu saat dia menggunakan kekuatan pemurnian untuk menyelamatkan Hua Lingye, sikapnya padanya berubah total. Kalau ini terus berlanjut, dia bukan terbuat dari batu. Dia benar-benar khawatir suatu saat tidak bisa menahan diri. Persoalannya, dengan para suami bis ini, masih ada kenangan pemilik asli tentang penganiayaan yang pernah mereka alami. Dengan kenangan seperti itu ada, apakah mereka benar-benar bisa jatuh cinta padanya? Yang tidak akan pergi dan tidak akan meninggalkan. Mu Yao tidak berani percaya begitu saja. Mu Yao tidak mau membiarkan dirinya terluka. Jadi dia ingin menjaga hatinya sebaik mungkin. Lagi pula mereka pun tampaknya belum benar-benar jatuh hati padanya. Paling banter mereka merawatnya karena rasa tanggung jawab. Begitulah penilaian Mu Yao. Tepat saat itu, Wen Nancy datang membawa beberapa kayu bakar. Istri tuan, apakah ada sesuatu yang sedang dipikirkan? Atau ada sesuatu yang dikhawatirkan? Wen Nancy. Mu Yao menatapnya. Aku tidak ingin memaksa kalian melakukan apapun. Tapi kalau suatu hari nanti kau bertemu Bisman yang kau sukai dan ingin pergi, aku tetap akan membebaskanmu. Mata Wen Nancy yang lembut bagai lukisan tiba-tiba menggelap. Dia tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu yang memotong semua hubungan di antara mereka. Detik berikutnya, Wen Nancy langsung meraih bahunya, menunduk, dan secara aktif mencium bibirnya. Saat ini Wen Nancy hanya ingin menyumbat mulutnya agar berhenti bicara. Tidak mau mendengar kata-kata yang memutuskan segalanya. Namun tidak disangka napas Mu Yao terasa begitu manis. Mu Yao sama sekali tidak menyangka Wen Nancy yang biasanya selembut giok bisa bertindak seberani ini. Wen Nancy awalnya hanya tidak mau mendengar kata-kata yang memutus segalanya itu. Tapi pada akhirnya, Wen Nancy tidak bisa lagi menahan diri. Mu Yao merasa pikirannya kabur. Seluruh indera dipenuhi aroma gelap Wen Nancy yang seperti bambu hijau, samar namun memesona, tak bisa dilawan. Otaknya kosong total, bahkan untuk bernapas pun terasa sulit. Setelah cukup lama, Wen Nancy perlahan melepaskannya. Kemudian jari-jarinya yang panjang bagai giok mengusap lembut bibir Mu Yao, berkata dengan suara pelan. Jangan lagi bilang kata-kata seperti itu. Aku adalah suami bismu. Aku tidak akan pergi. Aku tidak bisa mendengar kata-kata seperti itu. Saat Wen Nancy berkata itu, dia masih menunduk menatap Mu Yao. Tatapannya yang biasanya lembut bagai lukisan kini suram dan dalam, membawa tekanan yang sangat kuat. Mu Yao ingin menghindar, tapi tubuhnya terkurung di antara Wen Nancy dan dinding. Tidak ada jalan lari. Istri tuan, sudah mengerti. Seolah kalau Mu Yao tidak menjawab, dia tidak akan melepaskannya. Mu Yao merasa dirinya hampir gila. Tidak disangka Wen Nancy yang terlihat selembut giok setiap harinya, ternyata punya sisi sedominan ini. Dia benar-benar tidak kuat menahan. Terpaksa dia membuka mulut. Ya, aku mengerti. Tidak akan bilang lagi. Mu Yao kira setelah menjawab itu, Wen Nancy akan melepaskannya. Tapi Wen Nancy tetap memeluknya. Mu Yao hanya bisa membuka mulut dengan pipi yang memerah. Aku mau memanggang roti. Melihat wajahnya yang merah, barulah Wen Nancy dengan enggan melepaskannya perlahan.
Setelah itu, Wen Nancy kembali seperti biasanya, lembut dan tenang. Sama sekali berbeda dengan tadi. Mu Yao sejenak terbingung. Ternyata Wen Nancy punya sisi sekuat itu. Xiao Jihan yang sedang menganyam kursi rotan di samping, tentu saja tidak mungkin tidak memperhatikan kejadian itu. Saat dia melihat adegan tadi, tangan Xiao Jihan tiba-tiba menarik terlalu keras. Tepi anyaman rotan yang tajam tidak sengaja menyayat jarinya. Tapi Xiao Jihan seolah tidak merasakan sakit sama sekali. Dia hanya merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya saat melihat adegan itu, terasa berat, menekan. Sesaat kemudian Xiao Jihan tidak bisa tenang menganyam lagi. Roti pun matang tidak lama setelahnya. Mu Yao mengambil satu potong dan berjalan ke samping, menyodorkannya pada Xiao Jihan. Xiao Jihan, ini roti yang baru dipanggang. Xiao Jihan mengulurkan tangan untuk menerimanya. Mu Yao tiba-tiba membuka mulut. Jarimu itu kenapa, kok sampai berdarah begitu? Xiao Jihan menunduk melihat jarinya sendiri, ekspresinya tetap tenang dan acuh. Tidak apa-apa, luka sekecil ini dibanding luka-luka lama tidak ada artinya. Mu Yao langsung menarik tangannya dan memeriksa. Lukanya cukup dalam, darahnya mengalir tidak sedikit. Mu Yao merasa sedikit bersalah. Ini semua karena dia yang menyuruh mereka bekerja, makanya Xiao Jihan bisa seperti ini. Kalau kau terluka, kau bisa bilang padaku. Aku punya kekuatan pemurnian, bisa membantumu menghentikan darah. Sambil berkata begitu, Mu Yao menggerakkan jarinya. Kekuatannya mengalir masuk ke telapak tangan Xiao Jihan. Xiao Jihan merasakan sebuah kekuatan yang hangat dan nyaman, seperti sinar matahari yang menyentuh kulitnya. Rasanya terlalu nyaman. Kehangatan itu seolah sedikit melelehkan hawa dingin yang tersimpan tersegel di dalam tubuhnya selama ini. Mu Yao hanya menggunakan sedikit kekuatan pemurnian. Dia tidak tahu betapa besar pengaruhnya bagi Xiao Jihan. Jari-jari Xiao Jihan bergetar pelan. Tubuhnya sejenak menegang. Nah, sudah, lihat, tidak berdarah lagi. Lukanya juga sudah menutup. Istirahat dulu ya. Xiao Jihan merasakan emosinya meluap. Dia menatap Mu Yao dengan sepenuh perhatian. Dirinya ternyata sedikit mendambakan kehangatan seperti tadi yang bak sinar matahari itu. Mu Yao entah mengapa memperhatikan bahwa wajah Xiao Jihan terlihat sangat pucat. Dia mulai berpikir, jangan-jangan sejak hari pertama dia berpindah ke sini, Xiao Jihan terkena sesuatu yang melukai tubuhnya dari dalam. Sambil memikirkan itu, dia membuka mulut. Xiao Jihan, biar aku periksa kondisi tubuhmu. Xiao Jihan teringat masalah yang tersimpan di dalam tubuhnya sendiri, dan sejenak terdiam. Tepat saat itu, sistem spasial bersuara. Tuan rumah, dia itu mengidap penyakit dingin sejak kecil. Konstitusi tubuhnya tidak bisa menahan beban kekuatan es yang terus tumbuh. Di kota kerajaan Bis dan di wilayah selatan yang hangat, kondisinya bisa sedikit membaik. Tapi dia malah ikut ke pengasingan ke wilayah utara yang justru jauh lebih dingin. Tubuhnya semakin tidak kuat menanggungnya. Mu Yao tersentak, pantas saja. Dia benar-benar bisa menahan diri, si pendiam ini. Sistem spasial melanjutkan. Hari pertama tuan rumah berpindah ke sini, pemilik asli memberi Xiao Jihan obat yang justru memperparah penyakit dinginnya. Hari itu tubuhnya hampir runtuh. Tapi dia diam saja tidak bilang apa-apa. Dan di tubuhnya juga masih ada bekas cambukan. Dulu saat pemilik asli sedang marah, dia menggunakan cambuk untuk memukulnya. Mu Yao melongo dengan mata terbelalak. Tangannya seolah terbakar. Dia buru-buru melepaskan pergelangan tangan Xiao Jihan dan menangkup wajahnya sendiri. Astaga, memang mereka tidak melawan. Di benua Bis, aturan perilaku seorang suami Bis adalah mutlak tidak boleh memukul atau mencaci maki istri tuannya dalam bentuk apapun. Keluarga Xiao sangat menjunjung aturan. Nama baiknya terbangun selama bergenerasi. Mereka punya sesuatu yang sudah terukir di tulang. Maka meski pemilik asli yang lebih dulu memukul, Xiao Jihan tetap tidak akan membalas. Mu Yao merasa kasihan pada Xiao Jihan.
Lalu kenapa pemilik asli sangat membenci Xiao Jihan? Sistem spasial menghela napas. Tuan rumah, aura dingin yang dimiliki Xiao Jihan sangat mirip dengan seseorang yang dulu disukai pemilik asli. Tapi pemilik asli mencintainya namun tidak mendapatkan balasan. Maka kebencian yang seharusnya untuk orang itu hampir semuanya ditumpahkan pada Xiao Jihan. Mendengar penjelasan sistem, beberapa kepingan kenangan Mu Yao tiba-tiba terasa lebih jelas. Dia merasa ingin mencari lubang dan bersembunyi di dalamnya. Pantas saja mereka begitu ingin melarikan diri. Maka dari itu, dia pasti akan membebaskan mereka. Benar, bebaskan mereka. Biarkan mereka semua kembali ke kota kerajaan Bis. Dia di sini saja mencari suami Bis yang baik dari awal. Masih banyak pilihan di luar sana. Ya, begitulah. Mata Mu Yao seketika menjadi mantap. Xiao Jihan melihat ekspresinya yang tiba-tiba berubah, tertegun sejenak. Istri tuan, ada apa? Ada yang tidak enak badan. Xiao Jihan melangkah mendekat, mengulurkan tangan hendak menyentuh dahinya. Tapi Mu Yao cepat menghindar. Tangan Xiao Jihan menggantung di udara. Jari-jarinya sejenak kaku. Dalam sesaat itu, hatinya seperti tiba-tiba kosong. Seolah ada sesuatu yang lepas kendali. Aku tidak apa-apa. Mu Yao mendongak menatapnya, lalu berkata pelan. Xiao Jihan, tubuhmu mengidap penyakit dingin. Pasti sangat tidak nyaman sehari-harinya. Ini semua karena aku yang membuat kondisimu semakin parah. Aku yang harus bertanggung jawab atas hal itu. Xiao Jihan terdiam, sejenak tidak menjawab. Tepat saat itu, sistem spasial berkata, Tuan rumah, ini bisa disembuhkan tentu saja. Asalkan tuan rumah dan Xiao Jihan memiliki hubungan yang nyata, ada nama ada kenyataan, atau istilahnya sudah resmi sebagai suami istri. Maka kondisinya akan lebih mudah membaik. Sudut bibir Mu Yao langsung berkedut. Tidak ada cara lain. Tuan rumah baru saja naik satu tingkat kekuatan. Mu Yao mengulurkan tangan merasakan kondisi tubuhnya. Benar, kekuatannya naik satu tingkat. Sistem spasial berkata, tadi karena tuan rumah dan Wen Nancy berciuman pertama kali, makanya naik tingkat. Ciuman pertama memang efeknya seperti itu, langsung naik tingkat. Itulah kenapa aku selalu membujuk tuan rumah. Sungguh ada manfaatnya. Sistem merasa tuan rumahnya terlalu teguh pendirian. Dia harus terus-menerus menanamkan pemikiran ini. Lama-lama, pemikiran tuan rumah pasti akan menyesuaikan diri dengan adat di sini. Dengan kekuatan yang naik satu tingkat, Mu Yao menatap Xiao Jihan. Kau tidak perlu khawatir, aku akan membuat obat untuk merawatmu. Tubuhmu akan perlahan-lahan membaik. Mendengar ucapan Mu Yao, ekspresi Xiao Jihan tiba-tiba seperti tersadar dari lamunan. Dia teringat ucapan sesepuh tabib agung klan mereka dulu yang hampir sudah terlupakan. Ternyata yang dimaksud dengan kesempatan itu ada di sini. Ada pada Mu Yao. Masuk ke kamarmu saja. Mu Yao tersenyum canggung. Itu, kau tenang saja. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Sungguh, ini murni untuk pengobatan. Aku akan menepati ucapanku. Xiao Jihan menatapnya. Mata esnya yang biasanya dingin memancarkan kehangatan tipis yang samar. Lalu berkata dengan suara rendah. Maaf, dulu aku tidak seharusnya berkata seperti itu padamu. Ini aku yang mengundangmu masuk. Kau tidak perlu mencemaskannya. Aku juga berharap penyakit dinginku bisa sembuh lebih cepat. Baik kalau begitu. Barulah dia mengikutinya masuk ke kamar. Baru saja masuk ke dalam kamar, Mu Yao mendongak dan langsung melihat sebuah cambuk yang tergantung di dinding. Cambuk itu langsung memicu kenangan pemilik asli yang mengalir ke pikirannya. Wajahnya seketika berubah pucat. Dalam kenangan itu, pemilik asli mengayunkan cambuk ke tubuh Xiao Jihan berkali-kali. Meski tenaganya tidak besar, tetap cukup untuk membuat punggung Xiao Jihan berdarah dan basah. Sampai pemilik asli kelelahan baru berhenti. Dan selama itu, Xiao Jihan diam saja tanpa melawan sama sekali. Kenangan itu membekas, dan Mu Yao tidak kuat melihat cambuk itu.
Xiao Jihan memperhatikan ekspresinya, wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Dia maju dan mengambil cambuk itu ke tangannya. Apakah istri tuan ingin menggunakan ini? Mu Yao langsung mengibas tangannya keras-keras. Tidak. Dia khawatir sikapnya kurang jelas, maka dia menegaskan. Aku sama sekali tidak ingin menyentuh cambuk itu. Bisakah kau menghancurkannya? Aku tidak tahan melihat benda itu. Mata dingin Xiao Jihan yang tajam menatap Mu Yao dengan seksama, suaranya serak rendah. Istri tuan yakin. Istri tuan dulu sangat menyukai cambuk ini. Sudut bibir Mu Yao berkedut keras. Dia tidak suka, sama sekali tidak suka. Aku tidak suka, aku sangat yakin. Hancurkan cambuk itu sekarang. Hanya setelah kau menghancurkannya, aku baru bisa dengan tenang mengobatimu. Kilatan cahaya melintas di mata Xiao Jihan. Karena istri tuan sudah berkata begitu, maka Xiao Jihan tidak berani membangkang. Sambil berkata begitu, jarinya bergerak. Kekuatan es mengalir, dan cambuk itu langsung hancur menjadi serpihan debu. Melihat cambuk itu benar-benar lenyap, Mu Yao menghela napas lega. Kalau begitu kita mulai sekarang. Dia ingin segera mengobati Xiao Jihan dan cepat kembali keluar. Dia tidak mau berlama-lama di kamar ini. Xiao Jihan meletakkan jarinya di tali ikat pinggangnya. Apakah istri tuan perlu melepas baju? Lepas baju. Mu Yao tersentak hebat sampai kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Xiao Jihan mendengar perkataannya, mengira memang perlu seperti itu, lalu langsung melepaskan tali ikat pinggangnya. Mu Yao dengan cepat maju dan menahan tangannya. Tidak perlu. Saat itu, bulu mata Xiao Jihan yang dingin sedikit terangkat memandangnya. Mu Yao bertemu tatapan Xiao Jihan, dan entah mengapa tiba-tiba melihat ada cahaya gelap yang berbeda dari biasanya di dalamnya. Pandangan Xiao Jihan beralih ke bawah, ke tangan Mu Yao yang masih menahan. Mu Yao baru menyadari tangannya menekan ke tempat yang agak terlalu ke bawah dari semestinya. Mu Yao terpekik pelan dan langsung menarik tangannya kembali. Tapi entah bagaimana, jubah luar Xiao Jihan ikut jatuh ke lantai. Kini dia hanya mengenakan pakaian dalam yang tipis. Lekukan tubuhnya terlihat samar namun jelas, memberikan benturan visual yang tak terduga. Ternyata tubuhnya juga sebagus ini. Wajah Mu Yao langsung memerah seketika. Darah panas mengalir deras ke atas, hampir saja keluar lewat hidungnya. Dia langsung berbalik badan, sehingga dia tidak melihat ekspresi Xiao Jihan yang rumit dan sulit diartikan di baliknya. Kini Mu Yao merasa tangan dan kakinya tidak tahu harus diletakkan di mana. Telapak tangannya terasa panas terbakar, wajahnya pun ikut panas. Kau cepat pakai baju lagi. Istri tuan yakin. Suara Xiao Jihan yang biasanya dingin dan bersih, kini terdengar berbeda. Ada nada rendah yang menggoda yang menyelinap masuk, memukau tanpa ampun. Mu Yao mendengar suaranya saat ini, dan hanya merasa suaranya sudah bukan lagi kedinginan biasanya. Suara dingin itu kini mengandung kedalaman yang rendah dan memabukkan. Yakin. Otak Mu Yao saat ini sudah berdengung, tidak bisa berpikir normal. Setelah beberapa saat, dia berbalik kembali. Xiao Jihan sudah kembali ke tampilannya yang dingin dan tenang seperti sebelumnya. Mu Yao duduk di belakangnya. Kekuatan elemen kayu mengalir keluar. Kehangatan itu bagai cahaya musim semi yang lembut, perlahan-lahan mencairkan hawa dingin yang bersarang di dalam tubuhnya. Namun ekspresi Mu Yao semakin serius. Dia tadinya berpikir hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan saja. Tapi ternyata kondisinya lebih berat dari yang dibayangkan. Dia tidak sempat menyisakan kekuatan. Langsung dia kerahkan semuanya. Sudah selesai. Saat Mu Yao menarik tangannya, tiba-tiba matanya berkunang-kunang. Pandangannya menghitam dan dia langsung pingsan. Xiao Jihan dengan sigap meraih pinggangnya dan membiarkan Mu Yao jatuh ke dalam pelukannya. Istri tuan. Saat Xiao Jihan memanggil kata itu, nada bicaranya tidak lagi bisa setenang biasanya. Danau bintang yang tenang seolah tiba-tiba dilempar batu,
beriak lapisan demi lapisan. Istri Tuan. Xiao Jihan pada dasarnya adalah orang yang sangat pendiam dan tidak terbiasa melakukan kontak fisik dengan siapapun. Tapi saat ini, tanpa sadar dia justru memeluk Mu Yao erat-erat. Ekspresi tenangnya ikut berubah. Dia memanggilnya beberapa kali tanpa respons. Xiao Jihan baru tersadar dan hendak menggendong Mu Yao pergi mencari tabib suku. Tepat saat itu Mu Yao mendengar suara-suara di sekitarnya, dan perlahan membuka matanya. Lalu dia menyadari dirinya berada dalam pelukan Xiao Jihan. Aura Xiao Jihan terasa nyaman dan menyenangkan. Aroma yang Mu Yao sukai. Tepat di titik estetikanya. Satu hal ini harus dia akui. Istri Tuan, kau sudah sadar. Kau baru saja pingsan. Jangan khawatir, aku akan membawamu menemui tabib suku. Mu Yao berusaha bergerak keluar dari pelukan Xiao Jihan. Aku tidak apa-apa, hanya kekuatan yang terkuras terlalu banyak, jadi sedikit pusing. Sekarang sudah baikan. Kali ini berada dalam pelukan Xiao Jihan, aura kekuatannya sedikit pulih. Tenaganya pun sedikit kembali. Xiao Jihan berkata dengan suara pelan. Terima kasih, istri Tuan, atas tadi. Itu tidak apa-apa. Mu Yao mendongak dan menatapnya. Setelah aku membantumu menyembuhkan penyakit dingin itu sampai tuntas, apakah kita bisa melupakan semua yang terjadi di masa lalu? Mu Yao menatap Xiao Jihan, bertatapan dengan mata esnya. Di dalamnya seperti tersembunyi arus bawah yang diam namun dalam, sedikit berbeda dari biasanya. Wajah Mu Yao berubah sedikit. Dia sudah membantunya mengobati penyakit dingin itu. Masa mereka masih tidak bisa melupakan masa lalu? Kalau kau tidak setuju, aku pergi dulu. Namun Xiao Jihan tadi hanya pikirannya sedang bercampur aduk, sejenak tidak langsung bisa merespons. Dia juga tidak langsung mengerti apa yang dimaksud dengan masa lalu itu. Tapi melihat wajah Mu Yao yang tiba-tiba berubah, matanya memancarkan jarak yang dingin, Xiao Jihan buru-buru menjawab. Aku tidak menolak. Aku setuju. Apapun katamu, aku setujui. Dia tadinya ingin menanyakan masa lalu yang mana yang dimaksud, tapi saat itu dia mengerti. Tidak bisa bertanya. Selagi Mu Yao ingin melupakan, maka lupakan saja. Hanya saja untungnya dia tidak mengucapkan hal-hal seperti, sudah terlanjur berutang budi, atau sejenisnya. Masa lalu dibandingkan dengan nyawa yang diselamatkan, tidak ada artinya. Barulah wajah Mu Yao membaik sedikit. Baik, aku mengerti. Kau tenang saja. Aku pasti akan membantu menyembuhkan penyakit dinginmu sampai tuntas. Dengan begitu urusan Xiao Jihan pun selesai. Dan Xiao Jihan pasti tidak akan mau membunuhnya lagi. Memikirkan itu, ekspresi Mu Yao terlihat cukup lega. Dia melambai padanya. Kalau begitu aku kembali dulu. Tanpa menunggu reaksi apapun dari Xiao Jihan, Mu Yao sudah berjalan keluar dari pintu kamarnya. Begitu keluar, angin sepoi berhembus, seluruh pikirannya kembali jernih. Dia mengingat-ingat semua yang terjadi di dalam kamar tadi, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi, tadi Xiao Jihan yang melepas bajunya sendiri itu, apakah itu cara dia menguji Mu Yao? Lagi pula saat Mu Yao sedang menggunakan kekuatan pemurnian untuk mengobatinya, tubuh Xiao Jihan praktis tidak bisa bergerak bebas karena energinya sedang dikontrol. Setelah menyadari itu, sudut bibir Mu Yao sedikit mencong. Xiao Jihan ini terlihat pendiam dan dingin, ternyata cukup berpikiran tajam juga. Mu Yao teringat kenangan pemilik asli yang menyiksa Xiao Jihan, dan tiba-tiba tidak bisa memiliki keluhan apapun terhadapnya. Sudahlah, dia sudah berjanji untuk melupakan masa lalu. Harusnya dia akan menepati janjinya. Sistem spasial, kira-kira dia akan menepati kata-katanya kan? Tentu saja, mereka semua orang yang mendapat pendidikan ketat. Ahli waris yang dibesarkan dengan penuh perhatian oleh keluarganya masing-masing. Sekali bicara, kata-katanya seberat gunung. Tidak akan mau merendahkan diri dengan berbohong. Mu Yao mengangguk. Kalau begitu aku lega. Malam itu saat makan,
Hua Lingye makan sambil memuji roti yang dibuat Mu Yao setinggi langit. Istri Tuan, roti ini juga seenak ini. Istri Tuan berencana menjualnya di pasar nanti. Roti dulu tidak usah dijual. Biaya pembuatannya agak tinggi. Kalau tidak laku habis di hari yang sama bisa basi. Dan di sini lokasinya agak terpencil, daya beli masyarakatnya mungkin tidak terlalu tinggi. Sepertinya barang-barang kebutuhan sehari-hari yang lebih mudah terjual. Kita lihat dulu situasinya di pasar nanti. Mendengar ucapan Mu Yao, semua orang mengerti bahwa dia sudah punya rencana sendiri di dalam hati. Ketiganya sama sekali tidak menduga bahwa Mu Yao ternyata cukup paham soal berdagang. Padahal sebelumnya dia tidak pernah mempelajarinya sama sekali. Hua Lingye membuka mulut. Apapun yang istri Tuan buat pasti bagus. Siapapun yang mencicipinya pasti tidak bisa menolak. Mu Yao mendengar ucapan Hua Lingye, sudut bibirnya tanpa sadar terangkat. Dia tahu Hua Lingye sedang merayu. Tapi entah kenapa, dia tetap senang mendengarnya. Memang benar-benar rubah, sangat pandai merayu. Tentu saja saat 4 orang makan bersama, Mei Qingchen tidak ada di antara mereka. Tapi saat mereka sedang makan roti dan berbincang, tiba-tiba sebuah aura pedang datang menyerbu. Ketiganya hampir secara bersamaan bereaksi melawan serangan itu. Hati-hati. Bahkan lebih dari itu, mereka langsung melindungi Mu Yao dengan rapat di belakang mereka. Melihat hal ini, ekspresi Mu Yao menjadi sangat kompleks. Saat ini, dia merasakan bahwa mereka benar-benar tulus ingin melindunginya. Sistem spasial berkata, "Tuan rumah, usahamu tidak sia-sia. Lihat, mereka semua tanpa ragu-ragu melindungimu. Tidak satu pun yang ingin kau terluka." Namun di dalam hati Mu Yao justru berpikir, itu karena aku masih berguna bagi mereka. Saat itu, Wen Nancy dan 2 lainnya bergerak bersama, namun tetap tidak berhasil menghentikan pedang itu. Kemudian 9 ekor rubah melompat menghadang pedang tersebut. Tatapan lembut Wen Nancy seketika menghitam kelam. "Mei Qingchen, kau sebenarnya mau apa? Jangan kira aku tidak akan membunuhmu." Meski Mei Qingchen adalah satu-satunya ahli waris langsung keluarga Mei, tapi demi istri Tuan, dia berani bertindak. Mei Qingchen saat itu juga sangat kesal. Memandangi ketiga orang yang berdiri dengan penuh permusuhan, dia berkata dengan wajah dingin. "Bukan aku yang melakukan itu. Pedang ini tadi tidak bisa aku kendalikan. Dia datang sendiri ke sini. Pedang kehidupanku sudah memiliki roh. Entah kenapa dia malah lari ke sini. Tadinya aroma makanan dari dapur sudah sangat menggoda. Sekarang berada langsung di dekat dapur, aromanya semakin memukul hidung dengan dahsyat. Benar-benar menyiksa. Dia belum pernah mencium makanan seenak ini. Entah bagaimana rasanya di mulut." Saat berbicara, pandangan Mei Qingchen tanpa sadar jatuh pada makanan yang ada di atas meja. Hua Lingye mengikuti arah pandangannya dan berkata, "Ini adalah kentang goreng yang dibuat istri Tuan dari kentang. Dan ini adalah saus tomat yang istri Tuan buat sendiri dari gula dan tomat. Enak sekali. Sayang kau sendiri yang tidak mau makan masakan istri Tuan. Kami tentu tidak bisa memaksamu. Tapi ini adalah pedang kehidupanmu. Masa kau tidak bisa mengendalikannya sendiri? Atau kau mau menyalahkan istri Tuan atas hal ini? Istri Tuan sudah menghabiskan banyak kekuatan untuk memperbaiki pedang kehidupanmu. Pedangmu sudah baik atau belum, kau sendiri yang paling tahu." Hua Lingye melirikkan ujung mata rubahnya, membawa hawa dingin yang tajam. Mei Qingchen diapit oleh tatapan ketiga orang, merasa mukanya seperti dipijak ke tanah. Dia tahu dengan jelas bahwa pedang kehidupannya ini jauh lebih tajam dan lebih baik dari sebelumnya. Dan dia tahu itu berkat Mu Yao. Tapi dia juga tidak akan memutarbalikkan fakta. "Kalian tidak percaya, aku buktikan langsung." Sungguh memalukan. Pedang kehidupannya sendiri tidak bisa dikendalikan. Mei Qingchen menggerakkan kekuatannya untuk mengendalikan pedang kehidupannya. Tapi pedang itu sama sekali tidak mau patuh. Malah terus bergerak aktif mengelilingi Mu Yao.
Mu Yao bangkit dari kursinya dan mundur beberapa langkah untuk menghindari pedang itu. Tapi pedang itu terus mengikuti Mu Yao kemanapun dia pergi. Mu Yao menampilkan ekspresi terkejut. Tidak mungkin, ini sedang menempel pada aku. Aku sungguh tidak melakukan apa-apa saat memperbaiki pedangmu. Tidak ada jebakan apapun. Ekspresi Mei Qingchen semakin suram. Aku tahu. Pedangnya sendiri, tentu dia tahu Mu Yao tidak melakukan apa-apa. Mei Qingchen maju dan langsung menggenggam pedang itu dengan tangannya, lalu menariknya pergi. Tapi pedang itu seolah tarik-menarik dengannya, terus-menerus berusaha mendekat ke arah Mu Yao. Mu Yao khawatir Mei Qingchen akan mencari masalah, maka dia menegaskan. Pedang kehidupanmu tidak ada hubungannya denganku. Mei Qingchen hampir tersedak kalimat itu sepenuhnya. Dengan gigi yang bergesekan dia berkata, "Ya memang tidak ada hubungannya denganmu." Dia juga tidak mungkin bilang bahwa pedangnya ingin mendekat padanya. Ini adalah pedang kehidupannya. Dia bisa merasakan emosi pedang ini. Itulah yang membuatnya semakin kesal. Mei Qingchen tidak bisa menarik pedang itu sama sekali, sehingga wajahnya menjadi sangat merah padam dan kaku. Dia sungguh tidak pernah merasa sepaling ini seumur hidupnya. Akhirnya tidak ada pilihan lain. Dia langsung menyayat jarinya sendiri. Setetes darahnya jatuh di bilah pedang. Dengan paksa dia kendalikan pedangnya. Kali ini pedang itu barulah patuh. Saat itu juga, di dalam ruangan mengepul aroma dupa cendana yang memabukkan dan menggugah jiwa. Mu Yao yang berdiri dekat Mei Qingchen tentu saja menghirupnya dengan sangat jelas. Ini aroma darah miliknya. Sebelumnya binatang roh es dan salju juga memiliki darah yang beraroma, efeknya bak ramuan ajaib yang bisa memancing gelombang serangan hewan buas. Darah Mei Qingchen pun beraroma. Jangan-jangan juga punya keistimewaan tersendiri. Jangan sampai menarik hewan buas yang bermutasi ke sini. Wajah Wen Nancy berubah. Darah keluarga Mei bisa memancing masalah yang tidak perlu. Ekspresi Mei Qingchen semakin gelap dan dingin. Kalau bisa mengendalikan pedang ini, memangnya aku mau begini. Mu Yao menyadari sesuatu, langsung melangkah maju dan melilit jarinya dengan kekuatan pemurniannya. Langsung menghentikan pendarahan dan menyembuhkan lukanya. Aku bukan menolongmu. Aku takut darahmu memancing masalah. Mendengar kalimat itu, Mei Qingchen hampir memuntahkan darah dari mulutnya sendiri. Dia membalas dengan singkat. Baik, aku mengerti. Lalu dia langsung mengambil pedangnya dan pergi. Dia merasa tidak bisa tinggal di rumah lebih lama. Kalau pedangnya terus-terusan ingin dekat dengan Mu Yao, itu akan sangat merepotkan. Maka Mei Qingchen dalam semalaman langsung membawa pedangnya pergi meninggalkan rumah. Sebentar lagi tiba hari pasar. Tapi saat hendak berangkat, ketiga orang itu semua ingin menggendong Mu Yao. Wen Nancy dengan alami mengubah dirinya menjadi wujud ular. Biar aku yang membawa istri tuan. Hua Lingye langsung membantah. Kau ular, tubuhmu tidak berbulu. Istri tuan pasti tidak nyaman. Biar aku yang menggendong istri tuan. Lebih nyaman untuk dipegang. Xiao Jihan yang biasanya pendiam, kali ini ikut angkat bicara. Wujud asliku adalah serigala terbang. Kecepatanku lebih cepat, jadi kalau aku yang membawa istri tuan, kita akan sampai lebih cepat. Ketiganya saling berdebat, suasana di sekitar mereka menjadi penuh ketegangan yang aneh. Ketiganya sama-sama tidak mau mengalah. Mu Yao tidak menyangka ini bisa terjadi. Dia ingin diam-diam mundur, menunggu ketiganya memutuskan sendiri, lalu siapapun yang menang langsung membawanya ke kota Yun Xiao saja. Tapi belum sempat dia mundur, ketiganya sudah berpaling memandangnya. Mu Yao tersenyum canggung. Itu, aku kayaknya lupa ada sesuatu yang belum diambil. Aku ke dalam dulu sebentar. Hua Lingye langsung melangkah ke sisi Mu Yao, sikap tubuhnya seolah tidak membiarkan dia menghindar. Mata rubahnya melengkung, sambil menggoda berkata, atau begini saja, istri tuan yang pilih. Istri tuan paling ingin siapa yang mengantarmu ke pasar. Wen Nancy berkata dengan suara lembut.
Boleh juga, istri tuan yang pilih saja. Xiao Jihan juga menyetujui. Terserah istri tuan. Mu Yao merasa kalau dia yang membuka mulut memilih, ketiganya bisa langsung berkelahi. Saat memandangi Wen Nancy yang lembut bagai giok, sejujurnya dalam hatinya dia mungkin akan memilih Wen Nancy. Karena sejak hari pertama dia berpindah ke sini, hanya Wen Nancy yang selalu menatapnya dengan hangat. Tidak pernah mengatakan hal-hal kasar. Mungkin ada bias terhadap yang pertama kali baik padanya. Tapi dia juga tidak ingin membuat yang lain kecewa. Mereka masih belum sampai ke pasar dan sudah begini. Di kota nanti masih butuh bantuan ketiga orang ini untuk berjualan. Tiba-tiba Mu Yao mendapat ilham. Bagaimana kalau kita undi saja? Mu Yao merasa ini adalah ide yang sangat brilian. Berdasarkan probabilitas, adil untuk semua. Aura tegang yang menyelimuti ketiga orang itu seketika mereda. Cara ini juga adil. Ketiganya tidak ada yang keberatan. Maka undian pun dilakukan. Hasilnya cepat keluar. Pergi ke kota, Hua Lingye yang menggendong. Pulangnya, Wen Nancy. Xiao Jihan tidak mendapatkan giliran sama sekali. Suhu aura Xiao Jihan seketika turun beberapa derajat. Mu Yao merasa sejak hari dia membantu mengobati penyakit dingin Xiao Jihan, dia terasa sedikit berbeda dari biasanya. Tapi dia tidak terlalu menyelidikinya. Hua Lingye sangat senang. Istri tuan, biar aku yang mengantar. Sambil berkata begitu, dia langsung mengubah dirinya menjadi wujud aslinya. Kemudian dia berlutut di hadapan Mu Yao, menekuk lututnya dengan penuh hormat. Berbeda dari sebelumnya, dulu dia langsung menggulung Mu Yao dengan ekornya dan melemparkannya ke punggungnya begitu saja. Kali ini dia menundukkan kepala dan berlutut. Ekspresi Mu Yao menjadi serius. Baik, istri tuan, duduklah. Kalau tidak nyaman, bilang padaku, kata Hua Lingye, berusaha membuat aura tubuhnya selembut mungkin, khawatir membuat istri tuan tidak nyaman. Kalau sampai istri tuan tidak mau dia yang menggendong lagi lain kali, itu akan sangat merepotkan. Saat ini dia bisa merasakan tatapan dingin dari Wen Nancy dan Xiao Jihan. Tapi selama bisa bersama istri tuan, yang lain tidak penting. Istri tuan bisa memegang ekorku, lebih stabil begitu. Sambil berkata begitu, dia melingkarkan ke-9 ekornya membentuk lingkaran, mengelilingi Mu Yao di tengah. Dengan begini meski Mu Yao tidak memegang pun tidak akan jatuh, tidak akan terguncang. Mu Yao tidak menyangka kali ini Hua Lingye sepeka dan seteliti ini. Dia tersenyum dan berkata baik. Dengan ini dia seolah duduk di dalam kendaraan yang punya pegangan dan pagar di sekelilingnya. Bisa santai menikmati pemandangan sekitar. Lagi pula wujud asli Hua Lingye badannya cukup tinggi, jadi pemandangannya pun lebih luas. Wen Nancy dan Xiao Jihan pun mengubah diri menjadi wujud asli mereka. Satu di kiri satu di kanan mengikuti, menjaga Mu Yao dari kedua sisi. Kecepatan mereka disesuaikan dengan Hua Lingye. Lebih dari setengah jam kemudian, mereka tiba di gerbang kota Yunxiao. Namun Mu Yao sedikit ragu-ragu. Dia bertanya dengan alis berkerut. Apakah penguasa kota Yunxiao ditunjuk langsung oleh kota kerajaan Bis? Dia khawatir kalau ada hubungan dengan kekuatan di kota kerajaan Bis, akan ada orang yang ingin membunuhnya. Wen Nancy mengerti apa yang dikhawatirkannya. Dia mengulurkan tangan dan mengusap rambutnya dengan lembut, lalu menjelaskan. Penguasa kota Yunxiao selama turun-temurun selalu dikelola oleh keluarga Yun. Hanya saja penerus generasi ini dari keluarga Yun sering sakit-sakitan, dan penguasa Yunxiao sudah semakin tua. Jadi situasinya mungkin akan berubah. Maksud tersiratnya adalah saat ini belum ada ancaman. Mendengar penjelasan Wen Nancy, Mu Yao mendapat gambaran yang lebih jelas tentang kota Yunxiao. Kalau keamanan kota Yunxiao baik dan kondusif untuk berjualan, mungkin mereka bisa sering datang ke sini untuk berdagang. Tepat saat mereka sedang mengantri sambil menunggu giliran masuk, orang-orang di depan mulai berbicara satu sama lain. Sudah dengar belum? Katanya Tuan Muda Yun jatuh sakit parah.
Penguasa Yun Xiao sedang mencari tabib sakti untuk mengobatinya. Masa, kalau Tuan Muda Yun kenapa-napa, penguasa Yun Xiao kan hanya punya satu cucu itu. Kota Yun Xiao bisa jatuh ke tangan orang lain. Para bisman membayangkan kalau sampai kota Yun Xiao dikuasai orang lain, biaya masuk kota pasti akan naik. Semua orang ikut merasa khawatir dan cemas. Katanya sebelumnya Raja Bis sempat ingin menikahkan putrinya dengan Tuan Muda Yun. Tapi setelah tabib kerajaan datang memeriksa dan tahu kondisi Tuan Muda Yun, pertunangan itu pun dibatalkan. Orang-orang berbisik-bisik, berani membicarakan tapi tidak berani mengkritik keputusan Raja Bis. Namun dalam hati mereka semua merasa kasihan pada Tuan Muda Yun. Mu Yao mendengar sedikit gosip itu, lalu tibalah giliran mereka. Masing-masing membayar 1 koin emas tembaga sebagai biaya masuk. Setelah membayar, mereka pun masuk ke kota. Begitu masuk, Mu Yao mendapati suasana kota ini mirip dengan jalanan kota kuno. Cukup ramai dengan banyak orang. Istri tuan, hati-hati. Wen Nancy dengan hati-hati melindungi Mu Yao, menjaga agar tidak ada yang tidak sengaja menabraknya. Mu Yao tidak menyangka sepagi ini sudah begitu ramai. Dia tidak sempat banyak melihat-lihat, dan mereka sudah tiba di area pasar. Mu Yao langsung mengeluarkan barang-barangnya dari ruang dimensi. Wen Nancy dan 2 lainnya bersama-sama membantu menyusun meja. Di atasnya diletakkan 4 keranjang besar. Isinya terutama kantong pengusir serangga dan kantong obat penghenti darah. Lalu mulailah dia berteriak menjajakan dagangannya. Gula merah dijual, gula merah, boleh mencicipi dulu gratis. Mu Yao tahu kalau langsung menyebut kantong pengusir serangga atau kantong penghenti darah, mungkin tidak akan menarik perhatian calon pembeli. Orang-orang yang datang ke pasar pagi seperti ini kebanyakan mencari bahan makanan atau sarapan. Maka dia gunakan gula merah sebagai daya tarik untuk membuat orang-orang datang mendekat ke lapaknya. Begitu mereka sudah ada di sini, dia punya cara untuk menawarkan kantong obat dan kuaci juga. Mendengar ada gula merah, beberapa orang yang penasaran mulai mendekat. Memang benar gula merah ya. Penjual, gula merahnya dijual berapa? 1 bongkah 5 koin emas tembaga. 5 koin emas tembaga, serius. Si bisman beruang yang bertanya tampak sedikit terkejut. Dia pernah beli di toko, 1 bongkah yang lebih kecil dari ini saja 7 koin emas tembaga. Meski begitu dia masih agak ragu. Gula merahnya asli kan, manis. Mu Yao dengan ramah menyodorkan sepotong kecil gula merah untuk dicoba. Setelah mencicipinya, si bisman beruang itu langsung membuka kantong uangnya dengan gaya yang besar dan mengeluarkan 100 koin emas tembaga. Mata Mu Yao langsung bersinar cerah. Senyumnya pun semakin mereka indah. Wen Nancy dan 2 lainnya sibuk membantu mengemas gula merah. Melihat Mu Yao tersenyum setulus itu pada si bisman beruang, hati mereka terasa sedikit aneh. Di rumah, mereka tidak pernah melihat istri tuan tersenyum seperti itu. Dan kenapa istri tuan bisa berdagang dengan begitu lancar dan alami, seolah sudah sangat terbiasa. Padahal sebelumnya sebagai nona keluarga terhormat, dia tidak pernah berjualan di pasar. Mu Yao terus berseru menawarkan. Gula merah asli, 1 bongkah hanya 5 koin emas tembaga. Murah, boleh coba gratis. Tidak manis tidak bayar. Suara Mu Yao yang jernih seketika menarik banyak pembeli mendekat. Di depan lapak langsung dikerubungi banyak orang. Setelah mencoba kuaci dan gula merah, penjualan pun berjalan sangat baik. Namun saat Mu Yao mulai menawarkan kantong pengusir serangga dan kantong penghenti darah, banyak yang masih ragu. Memangnya bagus, beneran bisa dipakai. Meski murah, tetap sayang kalau terbuang percuma. Mendengar kata-kata seperti ini, Hua Lingye yang dari tadi sabar menahan diri, akhirnya tidak tahan lagi. Dia langsung mengambil pisau dan menyayat lengannya sendiri. Tonton langsung saja, kalian akan tahu efeknya. Mu Yao langsung melongo. Sama sekali tidak menyangka Hua Lingye tanpa basa-basi langsung menyayat tangannya sendiri. Melihat darah langsung mengalir banyak dari lengannya,
Mu Yao gagap berkata. Kau ini, apa-apaan? Hanya untuk berjualan saja, kenapa harus melukai diri sendiri begini? Istri tuan, ini tidak apa-apa. Sambil berkata begitu, Hua Lingye seolah tidak merasakan sakit sama sekali, mengambil kantong penghenti darah dan menuangkannya langsung di atas lukanya. Para pembeli yang berkerumun di lapak pun menyaksikan luka yang tadi mengucurkan darah, perlahan berhenti berdarah. Astaga, kantong obat penghenti darahnya sungguh manjur. Kalau tidak lihat sendiri tidak akan percaya. Secepat itu bisa berhenti darah. Lebih bagus dari yang dijual di klinik pengobatan. Obat penghenti darah di klinik saja tidak secekat ini. Cepat-cepat, aku beli 3 bungkus. Kakakku luka parah waktu berburu 2 hari lalu, lukanya masih belum menutup. Kalau kantong ini semanjur ini, aku beli. Kalau penghenti darahnya bagus, pengusir serangganya pasti juga bagus. Beli satu-satu ah. Beli buat pergi ke hutan nanti. Tidak lama kemudian, barang-barang pun habis terjual. Mu Yao melirik Hua Lingye. Bagaimanapun juga, dia memang membantu. Hua Lingye menunduk melihat tatapan istri tuan, tiba-tiba merasa seperti mendapat pujian. Merasa dirinya sangat berguna. Semangat di seluruh tubuhnya langsung meluap-luap. Dia masih bisa berbuat lebih banyak lagi. Wen Nancy dan Xiao Jihan melihat Hua Lingye, dan hanya bisa menghela napas pasrah bersama. Cara seperti itu pun bisa dia pikirkan. Mu Yao saat mengumpulkan uang juga menjelaskan pada para pembeli. Kantong pengusir serangga tidak harus dipakai saat masuk hutan saja. Di rumah pun bisa diletakkan di kepala tempat tidur untuk mengusir nyamuk dan serangga. Dijamin tidak digigit sepanjang malam. Wah, berguna juga. Sekarang malam masih ada nyamuk ya. Kemarin malam lengan anakku digigit sampai bengkak. Aku beli 4 bungkus, 1 untuk setiap kamar. Mu Yao mengumpulkan uang, Wen Nancy dan Xiao Jihan membantu mengemas dan menyerahkan barang kepada pembeli. Hua Lingye yang tangannya sudah terluka masih ingin membantu. Mu Yao meliriknya sekali lagi. Dengan nada serius dia berkata, "Kau tidak boleh kerja hari ini." Hua Lingye wajahnya langsung berubah, tidak mengerti, dan mata rubahnya memancarkan ekspresi melas yang mengiba. Istri tuan. Mu Yao juga menatap Wen Nancy dan Xiao Jihan, dengan serius berkata, "Aku ingin berjualan, tapi kalian tidak boleh menyakiti diri sendiri. Ini mengingatkanku pada hal-hal yang tidak ingin aku ingat, dan itu membuatku sangat tidak nyaman di dalam hati." Meski dia juga berterima kasih atas bantuan Hua Lingye tadi, hal seperti ini tidak boleh diberi dorongan atau pujian. Kalau dibiarkan, mereka bisa terbiasa dengan sikap seperti ini. Melihat wajah Mu Yao tidak terlalu baik, Wen Nancy mengulurkan tangan dan mengusap rambutnya dengan lembut. "Tenang saja, tidak akan melakukan hal seperti itu lagi." Mendengar Wen Nancy berkata begitu, wajah Mu Yao baru sedikit membaik. Xiao Jihan juga mengangguk. "Baik." Hua Lingye menarik kembali ekspresi melasnya. Dia sadar cara ini tidak manjur. Baru sekarang dia menyadari, masuk ke hati istri tuan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dia sungguh menyesal dengan apa yang dulu pernah dia katakan pada istri tuan. Kata-kata dingin itu, ucapan ingin pergi itu. Hua Lingye menenangkan ekspresinya, mata rubahnya memancarkan tatapan yang dalam dan serius. Dia dengan sungguh-sungguh menjawab, "Maaf, istri tuan, aku mengerti, lain kali tidak akan seperti ini lagi." Tapi dia tidak menyesal dengan apa yang dilakukannya tadi. Dia bisa melihat bahwa saat barang-barangnya berhasil terjual, Mu Yao sangat senang. Lebih senang dari saat di rumah. Dia ingin terus menjaga senyum itu. Mu Yao melihat semua orang sudah mendengarkan, barulah dia mengangguk. "Tapi tadi tetap terima kasih. Cuma lain kali tidak boleh begini lagi. Aku tidak ingin kalian terluka." Sudut bibir Hua Lingye seketika merekah membentuk senyum yang sangat memukau dan memabukkan. "Aku mengerti, istri tuan. Istri tuan masih peduli padaku."
Aku berjanji akan menuruti kata-katamu. Kau bilang ke timur, aku tidak akan ke barat. Mu Yao hanya merasa rubah ini sedang kembali menggodanya. Dia tidak menanggapi ucapannya, hanya berkata, "Kau duduk istirahat sana." Lalu Mu Yao melanjutkan berjualan. Di sampingnya, seorang pembeli yang menyaksikan adegan tadi sampai terpaku. Si Bisman beruang di sebelahnya mendorong lengannya pelan. "Lihat tuh, coba kamu tiru, dijamin istri tuanmu langsung beda perlakuannya padamu." "Ah, yang kayak begitu mana bisa ditiru sembarangan." Mu Yao mendengar mereka berdua berbisik, dan terpaksa batuk canggung sekali. "Kalian mau beli apa?" "Oh iya, kantong obat. Beli 2 bungkus." Mu Yao memperhatikan begitu orang-orang menyadari kantong obat ini berguna, antusiasme mereka untuk membeli pun langsung meningkat pesat. Banyak orang yang baru datang belakangan juga tidak tahan untuk ikut mengerumuni lapaknya. Bisman pun senang menonton keramaian rupanya. Jadi antrian pun semakin panjang. Untunglah Mu Yao sudah menyiapkan banyak kantong obat lebih dari cukup. Mu Yao mengumpulkan banyak koin. Suara koin-koin yang saling beradu di dalam kantong uang adalah musik yang paling merdu di telinganya. Rasanya sangat puas, sangat aman. Begitu jumlahnya bertambah banyak, dia langsung memasukkan koin-koin itu ke dalam ruang dimensi. Menjelang siang, barang-barang sudah hampir habis semua. Mu Yao sedang mempertimbangkan apakah harus membereskan lapak dulu, lalu jalan-jalan sambil makan siang. Tepat saat itu, seseorang yang tampak seperti pengurus berlari tergopoh-gopoh menghampiri lapak mereka. "Aduh, penjual, masih ada kantong obatnya tidak?" Mu Yao melihat beberapa bungkus yang tersisa di keranjang. Orang itu mengira hanya tinggal itu saja, langsung berkata, "Masih ada tidak? Aku beli semua. Kantong obatmu ini sungguh luar biasa. Baru tadi beberapa pengawalku pulang dengan luka parah. Kantong obat itu benar-benar menyelamatkan nyawa mereka semua." Orang itu menatap Mu Yao dengan sorot mata yang sangat bersyukur, seolah Mu Yao yang sudah menyelamatkan nyawa orang-orangnya. Mu Yao tertegun sejenak. "Maaf, kantong obatnya sudah habis terjual semua." "Habis semua? Kapan ada lagi? Harusnya tadi beli lebih banyak." Sebenarnya masih ada 20 bungkus kantong kecil yang tadinya disiapkan untuk contoh gratis. Tapi karena tadi sudah ada yang menunjukkan efeknya langsung, kantong contoh itu tidak terpakai. "Bisa aku jual padamu, 1 bungkus 5 koin emas tembaga. Bungkusnya lebih kecil dari yang biasa." Orang itu sangat senang. Dia juga melirik gula merah dan kuaci yang tersisa. "Gula merah dan kuacimu ini masih ada. Aku beli semua." Mu Yao sangat senang. Dia memberi sedikit diskon untuknya. Dengan begitu semua barang laku terjual habis. "Ayo, kita jalan-jalan dulu sebentar sebelum pulang. Masih ada banyak yang ingin kubeli." Namun tepat saat Mu Yao hendak melangkah pergi, tiba-tiba dia melihat sebuah kereta kuda yang hampir menabrak seekor kucing kecil. Begitu melihat kucing itu, kenangan yang tak terduga tiba-tiba membanjiri pikirannya. Wajah Mu Yao berubah drastis. Secara refleks dia langsung berlari ke depan. Entah dari mana datangnya tenaga itu, dia langsung melompat dan memeluk kucing kecil itu. Sambil bergerak ke samping, berhasil menghindar dari hantaman kereta kuda. Istri tuan, Wen Nancy dan 2 lainnya yang melihat kejadian itu berseru kaget dan langsung berlari mendekat. Namun tepat pada saat itu, jalanan di depan seolah tiba-tiba terbelah. Dengan kereta kuda sebagai batasnya, jalan itu memisahkan Mu Yao dari Wen Nancy dan 2 lainnya. Kabut hitam tiba-tiba muncul memenuhi pandangan Mu Yao. Langit pun seolah mendadak gelap. Mu Yao menyadari ada yang tidak beres. Belum sempat dia bereaksi, kucing yang ada di pelukannya tiba-tiba berubah wujud menjadi manusia. Di tangannya sudah tergenggam belati, langsung menusuk tepat ke arah jantungnya. Serangan yang begitu mendadak dan tidak terduga. Namun tepat di detik yang berbahaya itu, liontin kristal es yang tergantung di lehernya memancarkan kekuatan yang dahsyat.
langsung memantulkan serangan itu kembali dan menghabisi si pembunuh itu di tempat. Bersamaan dengan itu, di suatu tempat yang sangat jauh, sesosok pria meludahkan darah dari sudut bibirnya. Dia menyadari sesuatu. Langsung dia melesat menembus udara, menghilang dari tempatnya seperti hembusan angin. Binatang roh es dan salju, seumur hidup hanya memilih satu betina. Sementara itu di tempat Mu Yao, setelah pembunuh kucing itu tewas, dari dalam kabut hitam kembali bermunculan 4 pembunuh lagi. Detik berikutnya dengan senjata di tangan mereka langsung menyerang. Mu Yao sudah lebih dulu mengeluarkan pisau dapurnya dari dalam ruang dimensi. Kini ekspresinya sangat dingin dan tajam.